wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih buat waktunya buat Bang Heri sama Kang Rian untuk waktu yang diberikan kepada kita. Kita kebetulan ada dari kampus kita ada tugas khususnya mata kuliah kewirausahaan. Oh, wirausaha. Ya, jadi kita disuruh datang ke kantor advokat untuk menanyakan seputar tentang proses pendirian advokat, terus bagaimana caranya, terus nanti teman-teman masing-masing kasih pertanyaan satu-satu gitu. Oke, sebelumnya perkenalan dulu aja Bang. Dari mana, mau ngapa, mau bahas terkait apa? Mungkin yang pertama dari sini aja dulu ya. Ini namanya Kang Rahmat, sering dipanggilnya Ilok. Tinggalnya di Cikampek. Kalau yang di tengah namanya Kang Ahnan dari Madura. Kalau yang ini namanya Kang Luki. Yang tidak pakai alfabet ini namanya Kang Edwin. Kalau ini namanya Kang Garda dari Garut. Juga tinggal di Karawang. Sebelah saya namanya Kang Firman Haji. Dia dari Karawang juga. Saya kan udah kenal Bang ya. Firman, terus yang duanya belum kali. Nama saya Firman Adi Firman dari Depok Pak. Cuman kerja di Karawang. Kalau sebelah saya lagi namanya Kang Rijal dari Karawang juga. Terus yang terakhir Aulia Rahman dari Karawang juga. Dari Fakultas Hukum Perjuangan Karawang. Kita angkatan 2019 Bang. Saya tampung, jadi intinya apa ya, bahwa adik-adik mahasiswa ini ingin secara globalnya ingin mengetahui proses seperti apa sih pengacara itu sampai bisa mendirikan kantor, atau mulai dari pengangkatan sumpahnya sehingga bisa buat kantor dan beracara, mungkin seperti itu ya. Oke. Mungkin saya langsung mengabarkan ke Pak Kandis ya, sebagai yang memiliki kantor atau yang mempunyai kantor ini sendiri. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kedatangannya dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang. UBP. Terima kasih atas kedatangannya. Salawat serta salam semoga diberikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Teman-teman sekalian, terima kasih sudah mempercayakan tugas akademisnya ya di kantor ini. Kalau di kantor ini bukan urusan akademis, tapi urusan profesi. Tapi profesi ini harus terkait dengan urusan akademis. Jadi pengacara itu adalah syarat dari pengacara itu adalah dari Fakultas Hukum atau harus berbasis hukum atau yang terkait dengan hukum, kayak dokter forensik bisa, profesional hakim, profesional jaksa dan seterusnya. Ya. Ada pertanyaan. Mungkin kalau misalnya untuk syarat khusus mendirikan kantor advokat itu seperti apa ya? Khusus. Syarat-syaratnya. Tidak ada syarat administrasi sebetulnya. Kalau dulu ada istilah magang ya kan ada ya. Dulu ada istilah magang 2 tahun dulu. Kemudian baru diangkat pengacara dan seterusnya buka kantor. Sekarang enggak. Begitu dilantik kita buka kantor bisa. Tidak ada istilah magang sekarang. Berarti PKPA aja itu Pak? Ya PKPA. Setelah PKPA ujian lulus disumpah langsung buka besoknya. Saya 2 minggu disumpah langsung buka sendiri. Terkait masalah proses awal mulanya pengacara itu, dari setelah selesainya kuliah S1, advokat itu wajib S1. Itu yang harus digarisbawahi pertama, clear ya? Wajib sarjana hukum. Setelah S1 ada namanya sekolah untuk fokus ke pengacara itu sendiri. Namanya itu sekolah PKPA, yaitu mengambil profesi advokat itu sendiri. Pendidikan khusus profesi advokat PKPA namanya. Setelah mengikuti sekolah itu,
lulus sertifikasi, dapat sertifikasi, sertifikat itu dipakai untuk ujian. Syarat. Nah, setelah ujian, andaikan lolos, nah itu magang dulu. Saya luruskan sedikit, mungkin yang baru sekarang itu aturan barunya magang dulu selama 2 tahun ke magangnya dari mahasiswa. Jadi setelah lulus dari ujian profesi advokat itu magang dulu selama 2 tahun. Nah, itu magangnya di kantor yang sudah minimal sudah berjalan selama 7 tahun dia punya profesi advokatnya. Nah, setelah dia selesai magang baru dari persyaratan magang itu terkumpullah untuk bisa disumpah pengacara di pengadilan tinggi sesuai tempat dia berdomisili. Nah, setelah dia disumpah, dapatlah gelar dia itu. Dia punya profesi disahkan oleh pengadilan tinggi. Ya, dan dilantik juga oleh himpunan advokatnya masing-masing. Hampir sama seperti itu. Kan ada berapa organisasi advokat Indonesia. Nanti mungkin ada yang jelasin. Dan mungkin prosesnya mungkin sama semua. Terkait prosedur pengambilan profesi advokat itu sendiri. Nah, setelah sudah dilantik, sudah punya BAS sendiri, BAS itu berita acara sumpah dan mempunyai KTA, itu sudah bisa menjadi advokat yang sah, sudah bisa beroperasi baik di luar maupun di dalam pengadilan. Nah itu sebenarnya juga bisa di luar advokat untuk jadi kuasa, paling statusnya sebagai penegak hukum itu kurang. Karena pengacara itu dilindungi oleh undang-undang advokasi sendiri. Itu tinggal ditambah-tambahin nanti ya. Nah, setelah itu mungkin bangga mau gabung sama kantor yang sudah besar atau mau mengabdikan dirinya ke pengadilan atau mau buka kantor sendiri itu mangga. Tergantung dari profesi dari individu dari yang sudah disumpahi. Mungkin seperti itu tahapannya. Ada pertanyaan berapa lama sekolah PKPA-nya? Profesi untuk pendidikan PKPA itu kalau nggak salah ingat saya kemarin sampai 1 bulan lebih. 1 bulan setengah sampai 3 bulan kalau nggak salah kemarin. Itu di pertemuannya nggak setiap hari, dia di hari-hari tertentu sesuai dengan dia ambil kelasnya di mana, di universitas mana, karena cabangnya itu banyak. Kalau untuk yang pradi, kalau untuk organisasi yang lain ada juga yang pradi yang lain, nggak tahu sekolah profesinya seperti apa nih ya. Kalau yang pradi dari Otong Sibuan sekarang, ada lagi. Ya. Kalau tadi kan di wilayah masing-masing, kemudian, nah kalau untuk pendirian kantor advokat sendiri, apakah diatur regional atau tidak? Oh itu seluruh Indonesia. Bebas. Berarti mau tergantung selera kita. Pengacara berhak beracara di seluruh Indonesia. Jadi kalau kantor bisa di mana saja. Termasuk juga menangani perkara bisa di mana saja. Kalau kantor ini dapat perkara gugatan pilkada di Irian Jaya bisa. Ada lagi pertanyaan? Sok dikeluarkan. izin bertanya Pak. Ya. Untuk strategi pemasaran kantor bursa bagaimana? Saya hampir semua ormas pengen saya masuk. Hampir semua ormas pengen memasukkan saya sebagai pengurus. Dan saya iya. Hampir semua partai meminta saya untuk jadi pengurus. Tapi kalau partai kan nggak bisa. Ada salah satu partai. Dan saya bisa loncat partai tiap hari. Kasarnya begitulah. Dan saya, kalau sekarang saya tahan-tahan. Pintar-pintarnya ada nanti. Itu yang kedua. Yang ketiga, sosialita. Saya jam 12 malam baru pulang. Karena orang yang minta ketemu setelah maghrib banyak. Atau saya nongkrong-nongkrong di mana lah, di kafe, di restoran, di tempat nongkrong, di warung kopi dan sebagainya. Kenapa? Yaitu untuk tadi ya, promosi. Sebenarnya saya tidak melakukan promosi, gaul aja. Bagaimana mungkin seorang pengacara tidak dikenal?
karena bertentangan dengan etika apabila kita memasarkan. Nah, kalau kita masang iklan di radio, di televisi, di koran, itu melanggar kode etik. Tapi kalau ngiklan, saya seringnya kita lagi nanganin 50 kakak, 50 kepala keluarga yang terancam terusir di tanah negara. Saya layani. Tapi itu saya mohon maaf ya, tidak bermaksud promosi. Tapi itu bagian dari rasa sosial kita kepada masyarakat. Jadi, kantor ini tidak boleh menolak perkara. Dan memang kode etiknya begitu ya. Tidak boleh menolak perkara hanya karena masalah etnis, agama dan sebagainya. Saya tidak ke sana maksud saya. Yang mampu, yang tidak mampu, kita tanya, kita lihat. Gesturnya udah kelihatan, orang yang mampu, yang tidak mampu. Udah sini, kamu pulang aja, saya tangani. Yang punya duit, saya minta duit dong. Yang enggak, ya enggak. Banyak yang gratis di sini. Jadi kesimpulan terkait masalah pertanyaan pemasaran tersebut, pengacara untuk memasarkan di TV, di radio, di koran itu bertentangan dengan kode etik. Jadi terkait masalah itu pintar-pintarnya pengacara itu sendiri, mau sosialisasi, mau main atau gimana, bermedsos ria, bersosialisasi, selanjutnya mungkin atau mau dijelaskan juga dengan Pak Ade Nurdi. Kenapa? Ini terkait dengan proses bagaimana mekanisme orang menjadi advokat tadi sudah dikupas tuntas secara garis besar oleh Pak Rian dan Pak Heri. Yang ingin saya garis bawahi adalah begini, kenapa sih negara ini mesti harus ada advokat, mesti harus ada pengacara, kan begitu? Bukan pertanyaan yang sangat mendadak. Ini negara kita adalah negara hukum. Seluruh proses dan aspek kehidupan itu diatur oleh hukum. Sehingga kehadiran advokat pun adalah berdasarkan. Nah, adanya advokat, adanya pengacara itu adalah perintah konstitusi. Jadi perintah undang-undang, begitu. Ya, bisa Anda bayangkan jika seseorang yang mencari keadilan tanpa adanya pendampingan, apakah percaya? Itu aja jawabannya. Percaya nggak? Dengan negara ini yang dipegang oleh hakim, oleh jaksa, oleh polisi, tanpa ada advokat, kan begitu? Percaya nggak? Mencari keadilan. Diragukan juga. Diragukan kan? Jangankan nggak ada advokat. Ada advokat pun diragukan tentang keadilan ini, betul nggak? Betul, Pak. Problem negeri ini adalah keadilan, loh. Sepakat nggak? Sepakat. Problem negeri ini adalah keadilan. Orang mencari keadilan itu menjerit, loh. Sehingga konstitusi mengharuskan adanya advokat berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003. Sehingga penegak hukum itu di negeri kita ada 4, loh. 1 hakim, 2 kejaksaan, 3 kepolisian, 4 advokat. Hakim berdasarkan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman. Mereka berdiri di atas undang-undang itu. Jaksa berdiri di atas Undang-Undang Pokok Kejaksaan. Lalu kemudian polisi berdiri di atas Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia. Advokat pun adalah berdiri di atas Undang-Undang tentang advokat. Nah, prinsipnya ketiga lembaga, 4 lembaga ini adalah bersama-sama mendudukkan masalah, mendudukan sebuah perkara, sebuah persoalan dalam hukum dan yang proporsional, begitu prinsip. Paham ya? Oke. Dengan tupoksi masing-masing. Kapan? Ya mungkin gini Pak, Ya. sebetulnya untuk pertanyaan semisal prosedur syarat itu ya sekarang kita nggak perlu nanya langsung aja, di Google banyak gitu kan. Ya. Ya mungkin ini kita silaturahmi ke sini
sekalian sharing tentang pengalaman bapak-bapak ini ya memang luar biasa sekali gitu kan ya. Kami juga terima kasih atas waktunya. Ya. Kan mungkin kan tentang kasus dan lain-lain, ada elektrik. Mungkin nanti kawan-kawan juga di sini mungkin ada yang jadi pengacara. Ya. Kita kan mungkin tidak tahu nih buta sekali larangan-larangan atau apalah yang tidak sangat diharamkan gitu sebagai pengacara gitu atau advokat gitu. Larangan entah itu kita larangan mengambil kain orang atau apa gitu. Jadi larangan-larangan yang Saya kira di kode etik itu bisa dibaca lengkap sekali. Larangannya pertama itu ada pertanyaan langsung ya, pertanyaan teknis. Kita tidak boleh menangani perkara yang ada dalam kuasa perkara orang lain. Ya larangan-larangannya nanti ada di kode etik lah ya. Kita tidak boleh menolak karena agama, ras, dan suku. Kecuali berdasarkan nurani. Nurani begini, nurani beda dengan agama. Begini. Ada perkara pembunuhan, nurani kita tidak menerima seorang pembunuh tidak bela. Tapi perintah undang-undang saya harus bela. Atau lihat foto, saya jijik aja muak. Nurani saya nggak terima, boleh kalau nurani. Tapi kalau berdasarkan agama, ini korupsi ini agamanya agama X gitu ya. Kita nolak ya. Ada itu di kode, lengkap sekali. Gitu. Saya kira cukup ya. Ini ada yang punya alam semesta gitu cukup ya. Cukup ada lagi ya. Kalau ada yang kurang lengkap nanti bisa konsultasi ke saya. Tutup ya. Baik, terima kasih dari rekan-rekan mahasiswa sekalian yang telah menyempatkan waktunya atau mau berkunjung ke kantor kami, kantor Kang Riyad Abdul Hanan beserta rekannya, sudah mau tanya jawab, sudah juga memberikan keserahannya. Ya, saya dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.